إلا الله لا إله 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 إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-255 dari surah Al-Baqarah, yaitu ayat yang disebut juga sebagai ayatul kursi, ayat kursi. Dan rata-rata di antara kita sudah mengetahui tentang ayat kursi, dan ayat ini adalah ayat yang sangat agung dan utama sekali, memiliki kelebihan yang banyak. Dan alangkah ruginya apabila kita tidak mengenal, tidak mengetahui kandungan yang ada di dalam ayat yang agung dan mulia ini. Ayatul Kursi adalah ayat yang menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini meskipun satu ayat, tetapi Allah menjelaskan tentang dirinya 17 kali. Seperti yang disebutkan oleh Imam Ahmad. 17 kali Allah menyebutkan dirinya di dalam ayat ini. Bermakna dari ayat ini nanti kita akan dapat menambah pengetahuan tentang Allah 17 kali. Atau 17 kali kita akan dapat membahaskan tentang siapa Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dengan ayat Al-Kursi ini kita akan mengenal Allah. Dengan mengenal Allah, maka akan dapatlah kita mengetahui hakikat hidup yang sebenar. Ketika kita berada di dunia ini dan ketika kita berada di akhirat nanti. Kemudian dengan mengenal Allah, maka selanjutnya kita akan dapat meyakini Allah, tingkatan yang lebih tinggi bagi orang-orang beriman. Kemudian apabila sampai pula ke tingkat meyakini Allah, akan naik lagi ke tingkat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Permulaannya adalah mengenal Allah. Kalau tidak mengenal Allah, tidak akan mungkin meyakini Allah. Tidak meyakini Allah, tidak akan mungkin mencintai Allah. Dan apabila sudah sampai ke tahap mencintai Allah, akan naik lagi ke tingkatan yang lebih tinggi lagi, yaitu ke tingkat merindukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak akan mungkin sampai ke tahap merindukan Allah kalau tidak mengenal Allah. Jadi mengenal Allah ini adalah permulaan untuk sampai ke tingkat yang lebih tinggi apabila kita ingin mendapatkan kedudukan sebagai hamba-hamba yang berkedudukan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayatul kursi adalah ayat yang sangat agung sekali. Nabi sendiri pernah bertanya kepada salah seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab. Rasulullah bertanya, hadis ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Wahai Ubay,
Ayu ayatin fi kitabillahi a'zam. Mana dia ayat dalam Al-Quran yang paling agung? Nabi yang bertanya ke sahabat. Biasanya sahabat yang bertanya kepada Nabi. Kalau sahabat yang bertanya kepada Nabi, bermakna sahabat itu bertanya sesuatu yang tidak diketahui dan mengharapkan Nabi untuk menjawabnya. Ini pula Nabi yang menjawab, Nabi yang bertanya kepada sahabat. Mungkinkah sahabat dapat menjawabnya? Tidak. Lalu apa tujuannya Nabi bertanya kepada sahabat? Tujuannya untuk menampakkan jawaban itu nanti, untuk memunculkan, untuk memberikan penegasan kepada jawaban itu nanti. Maka Ubay bin Ka'ab pun menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya lah yang tahu ayat yang paling agung di dalam kitab Allah. Kemudian Nabi mengulang sekali lagi, faraddahu miraran. Nabi mengulang sekali lagi, mana dia ayat yang paling agung di dalam kitab Allah. Ubay bin Ka'ab sekali lagi mengatakan, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Sampai berkali-kali, akhirnya Ubay pun menjawab dengan ilmu yang ada padanya. Ubay menjawab, ayatul kursi. Ayat yang paling agung dalam kitab Allah adalah ayat kursi. Kemudian Nabi menyebut, mudah-mudahan ilmu yang ada padamu yang menetapkan bahwasanya ayat yang paling agung adalah ayat kursi adalah ilmu yang akan menyenangkanmu, wahai Ubay bin Ka'ab. Maknanya Allah menetapkan itu adalah jawaban yang benar. Dengan ilmu yang ada pada Ubay dan memberikan jawaban yang benar akan menyenangkan Ubay dalam menjalani hidup, karena akan mengenal hakikat hidup ini melalui ayat yang agung dan mulia itu. Bahkan apabila kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran yang lainnya, terhimpun sebenarnya di dalam ayatul kursi. Nanti kita akan lihat melalui kandungannya. Banyak sekali hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang kelebihan ayatul kursi ini. Dan nantilah kita akan sampaikan dalam satu pengajian khusus setelah kita terangkan semua kandungan ayatul kursi, apa saja fadilat, yaitu kelebihan dari ayatul kursi ini. Tadi salah satu saja yang baru kita sebut, yaitu ayatul kursi ini ayat yang paling agung dari ayat-ayat Al-Quran. Berapa banyak ayat Al-Quran? 6.000 lebih. Nah, dari ayat yang 6.000 lebih itu, nah, yang paling agung adalah ayatul kursi. Bahkan ada riwayat dari Rasulullah SAW bahwasanya ayatul kursi ini langsung dikeluarkan dari bawah arash. Ustukhrijat la ilaha illa huwal hayyul qayyum min tahtil arash, dari bawah arash. Dalam hadis riwayat Imam Ad-Dailami pula disebutkan bahwasanya Sayyidul Kalam Al-Quran, sesungguhnya penghulu dari sekalian perkataan adalah Al-Quran. Wa Sayyidul Quran Al-Baqarah, dan penghulu dari Al-Quran, kalau disebut penghulu adalah yang paling utama. Yang paling utama dari Al-Quran adalah Al-Baqarah. Wa Sayyidul Baqarah, dan yang paling utama dari ayat-ayat surah Al-Baqarah itu adalah ayatul kursi. Ayat kursi. Jadi ayat kursi, ayat pilihan, ayat pilihan, ayat pilihan. Ayat kursi, ayat pilihan dari Al-Baqarah. Al-Baqarah adalah ayat pilihan dari Al-Quran. Al-Quran adalah pilihan dari perkataan-perkataan yang banyak, karena ia adalah perkataan Allah yang maha suci. Sudah nampak. Nantilah akan kita terangkan satu persatu riwayat yang menjelaskan tentang ayatul kursi. Risau, gelisah, takut, ambil ayatul kursi. Ayatul kursi ini ayat yang akan insyaallah menyelesaikan masalah kita. Apalagi disebabkan karena gangguan dari syaitan. La tuqra'u fi baitin fihi syaitan, tidaklah ayat kursi itu dibaca dalam satu rumah yang di dalam rumah itu ada syaitan, illa kharaja minhu, melainkan syaitan itu akan keluar dari rumah tersebut.
tak mampu bertahan. Jadi tak perlu lagi pergi ke tukang-tukang ruqyah, tak perlu. Kita sendiri membaca ayatul kursi. Orang yang pergi ke tukang ruqyah itu karena dia tak percaya dengan ayat yang dia baca sendiri. Tak percaya itu karena dia mungkin tidak mengetahui kandungan yang terdapat di dalamnya. Kalau kita mengetahui kandungannya, mengenal Allah melalui kandungannya, akan meyakini. Kalau meyakini tak perlu orang lain lagi, kita sendiri yang akan membacanya. Baru kita minta orang lain kalau kita tak mampu lagi membacanya. Kita dah sakit, umpamanya mulut sudah tak bisa lagi bergerak. Ketika itu barulah kita minta bantuan orang lain. Tetapi selagi kita mampu membacanya sendiri, kita sendiri membacanya, itu adalah yang lebih baik. Baik, sekarang kita lihat kandungan ayat ini terlebih dahulu. Nanti di akhir pengajian InsyaAllah kita akan menyampaikan riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang kelebihan ayatul kursi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allah berfirman, Allah la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran melainkan Dia Allah. Al-Hayyul Qayyum, yang hidup kekal lagi mengurus makhluk secara terus menerus. La ta'khudhuhu sinah, tidak didatangi oleh kantuk. Wala naum, dan tidak pula didatangi oleh tidur. Lahu ma fis samawat, milik Allah lah apa saja yang ada di langit. Wa ma fil ard, dan apa saja yang ada di bumi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada sesiapa yang mampu memberikan pertolongan di sisinya, di sisi Allah, kecuali dengan izinnya, izin Allah. Allah izinkan, dapat menolong. Allah tak izinkan, tidak dapat menolong. Ya'lamu ma baina aydihim, Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka. Wa ma khalfahum, dan apa yang ada di belakang mereka. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi, dan tidaklah mereka itu menguasai sesuatu dari ilmu Allah illa bima syaa, kecuali apa-apa yang Allah kehendaki. Allah kehendaki kita menguasai di antara ilmu Allah yang Allah berikan kepada kita. Kalau Allah tidak kehendaki, maka kita tidak dapat menguasai apa-apa dari ilmu Allah yang ada. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard, dan kursinya, kursi Allah meliputi langit dan bumi. Nanti kita akan terangkan apa makna kursi. Dan ayat ini disebut sebagai ayat kursi karena ada perkataan kursi di dalam ayat ini. Wala ya'uduhu hifdhuhuma, dan tidaklah Allah itu lemah dalam menjaga keduanya langit dan bumi. Wa huwal aliyyul azim, dan dialah Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Jadi kita tengok ayat ini semuanya menceritakan tentang Allah. Tidak ada menceritakan tentang makhluk, tidak, semua menceritakan tentang Allah. Allah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran melainkan Dia. Siapa Dia yang dimaksudkan? Allah. Al-Hayyu, yang hidup kekal. Siapa Dia? Allah. Al-Qayyum, yang menguruskan perkara makhluk secara terus menerus. Siapa Dia? Allah. Tidak didatangi oleh kantuk. Siapa? Allah. Semua menerangkan tentang Allah. Berapa kali? Imam Ahmad menyebutkan 17 kali. Imam yang 17 bisa dihitung. Allah, la ilaha illa huwa, 2, Al-Hayyu, 3, Al-Qayyum, 4, La ta'khudhuhu sinah, 5, Wala naum, 6, Lahu ma fis samawat,
7. Wa ma fil ar 8. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih 9. Ya'lamu ma baina aydihim 10. Wa ma khalfahum 11. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa 12. Wasi'a kursiyyuhu samawat 13. Wal ard 14. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma 15. Wa huwal 'aliyyu 16. Al-azim 17. Rakaat salat kita sehari semalam berapa jumlahnya? 17. Al-Quran pula diturunkan 17 Ramadan. Ada pula orang yang mengatakan ini angka 17 ini angka yang ada pula yang membawanya kepada angka-angka. Kalau kita tidaklah ingin melihat angka-angka yang seperti itu, kita lebih ingin melihat kandungan dari kandungan ayat tersebut. Ada 17 kali Allah disebutkan. Nah, yang kita perhatikan bukan angka 17-nya, yang kita perhatikan apa saja perkataan yang digunakan untuk menerangkan Allah Subhanahu wa taala. Perkataan pertama yang menerangkan tentang Allah adalah lafaz Allah. Allah. Lafaz Allah ini disebut juga sebagai lafaz keagungan. Dalam bahasa Arab, lafzul jalalah, lafaz keagungan. Allah adalah nama Allah. Nama Allah banyak. Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Dalam sebuah hadis, nama Allah itu ada 99 nama. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isma. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Beda nama Allah dengan nama-nama yang lain, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus adalah nama Allah adalah nama yang menerangkan tentang zat Allah secara keseluruhan. Sementara nama Allah yang lain, Ar-Rahman, menerangkan tentang salah satu dari sifat Allah. Ar-Rahim, salah satu lagi dari sifat Allah. Atau menerangkan tentang perbuatan Allah. Al-Malik umpamanya, menerangkan tentang perbuatan Allah. Kita ada zat Allah, ada sifat Allah, ada perbuatan Allah. Nah, nama yang menerangkan zat Allah secara keseluruhan, yang di zat itulah seluruh sifat, dan zat itulah yang melakukan perbuatan, nama itu adalah Allah. Jadi nama Allah itu adalah nama agung, sebab nama tersebut kembalinya kepada zat atau menerangkan tentang zat. Umpamanya, ini zat saya. Apa nama ke atas zat ini? Orang tua saya beri nama ke atas zat ini Mustafa. Maka Mustafa itu nama ke atas zat. Zat ini dia punya banyak sifat. Apa sifatnya? Katakanlah sifatnya pemurah, banyak memberi, pemurah. Si pemurah. Nah, kata pemurah itu adalah nama ke atas sifat. Penyabar, diterangkan sekali tak faham juga, diterangkan 2 kali tak faham juga, berkali-kali diterangkan, terus diterangkan juga, sabar. Nah, disebut sifatnya penyabar. Si penyabar itu penyabar. Nah, nama juga, nama Allah As-Sabur, Allah yang maha penyabar. Nah, nama tersebut adalah menerangkan tentang sifat Allah, yang sifat itu juga dari zat Allah Subhanahu wa taala. Tapi salah satu saja dari sifat. Nah, jadi nama-nama Allah yang lain ada yang menerangkan sifat Allah, ada yang menerangkan perbuatan Allah, yang juga kembali kepada zat. Tetapi nama Allah itu adalah nama yang menerangkan tentang zat Allah, yang memiliki semua sifat tersebut, dan yang menerangkan perbuatan-perbuatan Allah yang banyak itu. Maka nama Allah adalah nama yang khusus, hanya kembali kepada zat Allah saja, dan tidak pernah ada dari dahulu hingga sekarang dan sampai kapanpun zat yang bernama Allah, tidak ada. Dan itu kelebihan Allah, kelebihan nama Allah, yaitu Allah telah membuat manusia tidak mampu dan tidak berdaya untuk menamakan selain Allah dengan Allah.
Ada pernah terdengar nama berhala Allah? Tidak ada. Ada terdengar nama manusia Allah? Tidak. Apa sebab? Sebab Allah tidak membenarkan makhluknya untuk menggunakan nama tersebut untuk dipakaikan kepada selainnya. Sampai hari ini. Ini tantangan dari Allah. Sampai hari ini tak ada manusia yang mampu, berani untuk menyebut selain Allah dengan Allah. Tidak ada. Itu menerangkan tentang keagungan Allah. Karena Allah memiliki nama tersebut dan tidak membenarkannya untuk dimiliki oleh selainnya. Dan Allah Maha berkuasa. Dan kuasanya diberlakukan sampai hari ini. Nah, dengan penamaan Allah hanya kepada zat Allah sudah menampakkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau umpamanya Ar-Rahim, nama Allah Ar-Rahim itu dipakaikan juga kepada selain Allah. Rasulullah itu juga digelar sebagai Ar-Rahim, Ar-Raufur Rahim. Al-Malik, Malik juga dipakaikan juga kepada selain Allah. Malik, kepada Raja, Malik, dan seterusnya. Tapi nama Allah hanya dipakaikan kepada zat Allah saja. Zat Allah itu berbeda dengan zat yang lainnya. Nah, kalau mengkaji Allah ini panjang pembahasannya, karena kita akan mengkaji sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayatul Kursi, ayat yang agung, nampak keagungannya karena ayat ini dimulai dengan nama Allah yang agung. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada ayat lain tidak dimulai dengan Allah. Umpamanya, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Masih ada kata yang lain sebelumnya. Tapi kalau ayatul kursi langsung saja kata pertamanya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah. Allah disebut juga sebagai wajibul wujud. Ini siapa yang belajar tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui makna wajibul wujud. Yang wujudnya, yang keberadaannya itu wajib. Kalau kita ini tidak wajibul wujud, kita ini mungkinul wujud, mungkin wujud. Apa makna wajib wujud, mungkin wujud? Kalau wajib wujud, mesti wujudnya itu mesti ada. Kalau tidak ada, kita tak paham. Contoh umpamanya, Allah wajib ada. Adanya itu sesuatu yang wajib. Apa sebab? Sebab kalau langit dan bumi ini ada, pasti ada yang mengadakan langit dan bumi ini. Siapa yang mengadakan langit dan bumi? Allah. Maka Allah itu wajib ada. Sebab kalau Allah itu tidak ada, tak akan mungkin kita dapat memahami keberadaan langit dan bumi ini. Mungkinkah langit dan bumi ini ada dengan sendirinya? Tidak, pasti ada yang mengadakannya. Pasti ada yang mengadakannya. Nah, yang mengadakannya itu disebut wajib ada. Kita ini tidak wajib ada. Kita ini mungkin ada. Keberadaan kita itu mungkin saja. Umpamanya, manusia itu ada karena ada ayah dan ibunya. Ya, itu biasanya kita sebut ya. Tetapi ayah dan ibu itu jangan dikatakan wajib ada sehingga anak itu ada. Enggak. Karena ada juga anak lahir tanpa ayah. Jadi ayah ibu itu bukan wajib ada sehingga anak itu menjadi ada. Enggak. Karena di sana ada Nabi Isa alaihissalam, lahir dari ibu tetapi tidak memiliki ayah. Jadi ayah ibu itu bukan wajib ada, tetapi hanya mungkin saja, satu kemungkinan. Tidak semestinya ada ayah ibu kemudian anak ada. Enggak semestinya. Nabi Adam ada ayah dan ibunya? Tak ada. Jadi manusia mungkin ada. Atau penjelasan lain lagi,
Kalau wajib ada, dari sisi waktu wajib ada selama-lamanya. Dahulu wajib ada, sekarang wajib ada, sampai kapanpun wajib ada. Allah. Kalau kita ini tidak wajib ada, kita ini mungkin ada. Sekarang ada, tetapi sebentar lagi karena kita ini mungkin ada. Sekarang memang ada, memang, tapi sebentar lagi mungkin sudah tidak ada lagi. 100 tahun yang lalu ada? Tidak ada. Maka kita ini bukanlah yang wajib ada sepanjang masa. Tetapi Allah adanya wajib sepanjang masa. Dahulu ada, sekarang ada, sampai kapanpun ada. Bermakna mana yang lebih sempurna, keberadaan kita, keberadaan makhluk, atau keberadaan Allah? Maka kalau disebut Allah, sifatnya sempurna. Kalau disebut selain Allah, tidak sempurna. Itu makna Allah. Jadi sebut saja Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, Allah, maka yang difahami sempurna. Kita ini mungkin senang sekarang. Apa sebab? Umpamanya istri senang sebab suaminya ada. Tetapi jangan bergantung kepada suami ada. Sebab suami itu adanya mungkin saja. Mungkin ada, sekarang ada, tapi mungkin sebentar lagi tidak ada. Jadi kalau bergantung kepada suami, sekarang senang gembira. Tapi kalau suami sudah tak ada lagi, maka sepatutnya kalau mau bergantung juga, bergantunglah kepada yang keberadaannya ada selama-lamanya, Allah. Itu dia. Kafir Quraisy dahulu, kafir Quraisy dulu menggantungkan dirinya kepada selain Allah, kepada berhala yang sifatnya tak sempurna. Mendengar tidak, melihat tidak, membantu pun tidak, tidak punya sifat kesempurnaan. Bahkan berhala itu mereka sendiri yang buat, mereka sendiri yang ukir. Bahkan ada di antara berhala itu berupa makanan. Lapar mereka makan sendiri berhala mereka. Tak punya sifat kesempurnaan. Nah, sepatutnya yang dijadikan Tuhan adalah yang memiliki sifat kesempurnaan. Di antara sifat kesempurnaan Tuhan adalah wajib ada. Wajib ada dari sisi waktu. Wajib ada dari sisi waktu adalah ada sepanjang waktu, sepanjang masa. Itu dari sisi waktu. Dari sisi tempat pula, kalau wajib ada, Allah itu wajib ada. Dari sisi tempat, Allah itu wajib ada di mana-mana. Di langit ada, di bumi ada, di timur ada, di barat ada. Karena wajib ada di mana-mana. Kita ini mungkin ada di sini. Sekarang, sebentar lagi tak ada. Mobil kita mungkin ada. Di mana kita letak tadi? Di luar sana. Tapi boleh jadi mobil kita itu mungkin sekarang ini Nah, kalau kita gantungkan diri kepada selain Allah, sampai masanya nanti akan kecewa. Apa sebab? Sebab yang mungkin ada sampai masanya akan binasa. Kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada di muka bumi ini akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang akan kekal hanyalah wajah Tuhanmu, zat Tuhanmu yang maha agung lagi maha mulia. Maka ketika disebut Allah, maka kembalinya kepada zat yang agung, yang wajibul wujud. Kalau mau mengkaji lebih dalam tentang ini, belajarlah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita sebut di sini adalah ketika nama Allah disebut, ia kembali kepada zat yang zat itu memiliki sifat sempurna,
yang ianya disebut sebagai wajibul wujud. Mengapa kita sebut kata wajibul wujud? Sebab di sana selain Allah, yang diciptakan oleh Allah, ia disebut mumkinul wujud, yang wujudnya itu mungkin ada, mungkin tidak ada. Sekarang ada, tapi mungkin sebentar lagi tidak ada, dan pasti akan binasa kalau sudah kiamat tiba. Jadi rugi manusia kalau menggantungkan diri kepada yang ada dan kemudian pada akhirnya tidak ada. Nanti akan kecewa. Menyembah berhala, pada akhirnya berhala itu hancur binasa di hari kiamat. Nah, minta tolong kepada siapa lagi di hari kiamat? Di dunia minta tolong, wahai berhala, sembuhkanlah penyakit kami. Nah, sekarang. Tapi kalau berhala itu juga sudah dihancurkan nanti bersama dengannya, kepada siapa dia minta tolong? Atau berhala yang disembah itu di darat, kemudian dia pergi berlayar di tengah laut, datang taufan atau ombak besar mau menenggelamkannya, kepada siapa minta tolong? Sekarang di tengah laut, Tuhan yang disembah itu di darat. Itulah kebodohan manusia. Dan manusia itu ketika ia mengetahui bahwasanya dia tidak mampu meminta tolong dan tidak akan mungkin berhalanya di darat itu akan menolong, ketika itu ia meminta tolong kepada yang menciptakannya dan yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan angin yang berhembus, yang menciptakan gelombang atau ombak yang akan menenggelamkan. Fa idza rakibu fil fulki, ketika mereka naik bahtera kemudian taufan akan menenggelamkannya, da'awullaha mukhlishina lahuddin. Da'awullah, disebut kata Allah, mereka pun menyeru Allah. Kalau disebut Allah bukan berhala, karena nama Allah tidak dipakaikan kepada selain Allah. Kalau disebut nama Allah bermakna kepada yang menciptakan alam semesta ini. Mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas, hanya Allah yang diseru, selain Allah dilupakan. Falamma najahum ilal bar, tetapi ketika diselamatkan kembali ke darat, fa idahum musyrikun, kembali mereka menyekutukan Allah. Itu nama Allah, lafaz keagungan. Panjang pembahasannya, kita teruskan. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan kebenaran melainkan Dia. Setelah Allah menerangkan tentang namanya Allah, kemudian Allah beritahukan bahwasanya dirinya adalah la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran melainkan Dia. La ilaha, tidak ada Tuhan. Ini penafian. Penafian maknanya menidakkan. Tidak ada Tuhan illa huwa, kecuali Dia. Maknanya tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan yang sebenarnya hanyalah Allah. Maksudnya berhala bukan Tuhan, matahari bukan Tuhan, bintang bukan Tuhan, bulan bukan Tuhan, apalagi yang lain yang disembah oleh manusia. Lembu, sapi seperti di India bukan Tuhan. Buaya seperti yang disembah di Irian Jaya bukan Tuhan. Gajah bukan Tuhan. Manusia, Nabi Isa bukan Tuhan. Siapapun apapun selain Allah bukan Tuhan. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi di sini penetapan Allah sebagai Tuhan dan penafian selain Allah sebagai Tuhan. Ayat ini memberikan penegasan. Berbeda dengan wa ilahukum ilahu wahid, Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Ini ayat-ayat pemberitahuan. Kalau ayat ini ayat menidakkan kemudian menetapkan, maka isinya adalah penegasan. Tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran. Kita sudah pernah terangkan dahulu mana al-ilah. Al-ilah ini beda maknanya dengan ar-rabb. Dalam terjemahan sama-sama maknanya. Al-ilah Tuhan, ar-rabb pun Tuhan. Tetapi al-ilah Tuhan, pemakaiannya adalah berkaitan dengan ibadat.
Kalau disebut ibadat, kaitannya dengan perintah dan larangan. Solat ibadat. Apa sebab? Sebab perintah Allah. Nah, kita solat, kita beribadat karena kita menjalankan perintah Allah. Maksudnya, la ilaha illa huwa, tidak ada yang patut diikuti perintah kecuali perintah Allah. Tidak ada yang patut di kaitan dengan larangan. Nah, dipatuhi larangan dengan tidak melakukannya kecuali larangan Allah. Jadi yang memerintah, yang berhak memerintah hanyalah Allah, dan yang berhak melarang hanyalah Allah. Manusia tidak berhak memerintah dan melarang. Dan apabila di sana ada manusia memerintah dan melarang, bertentangan dengan perintah dan pelarangan Allah, maka tidak berhak untuk diikuti dan dipatuhi. Itu makna la ilaha illa huwa. Kalau ada yang mengikuti perintah-perintah selain Allah dan mematuhi larangan, tidak mau melakukan karena yang melarang itu adalah selain Allah, padahal bertentangan dengan perintah dan larangan Allah, maka bermakna dia telah mencemari dan merusak la ilaha illa huwa. Gagallah dalam hidup, dan tidak akan mungkin dapat mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat. Dan kalau tidak dapat mengucapkannya, maka gagallah ia di dalam hidup. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, siapa yang akhir hidupnya dapat mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, ia niscaya akan masuk surga. Oh, jadi ujian hidup yang paling tinggi sebenarnya adalah memegang kalimah la ilaha illallah di dalam hidup. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sesungguhnya zikir yang paling utama, yang paling tinggi nilainya adalah la ilaha illallah. Ini kalimat yang mulia. Dan ini kalimat ini untuk memberi katakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu Allah? Allah adalah yang memerintah, dan hanya Allah yang berhak memerintah. Selain Allah tidak berhak untuk memerintah. Kalau memerintah juga selain Allah, hendaklah memerintah seperti yang diperintahkan oleh Allah. Orang tua mau memerintah anaknya, silahkan, tapi mestilah memerintahkan anak seperti yang Allah perintahkan. Kalau orang tua itu memerintah pula kepada anak tidak seperti yang Allah perintahkan, maka orang tua itu telah menetapkan dirinya pula sebagai Tuhan. Seperti dahulu Qarun, seperti dahulu Fir'aun. Fir'aun memerintah pula, melarang pula. Tetapi perintah dan larangannya itu tidak seperti perintah dan larangan Allah. Maka ia telah menetapkan dirinya sebagai Tuhan. Menetapkan diri sebagai Tuhan padahal bukan Tuhan, bermakna ia adalah satu keangkuhan dan kesombongan. Setiap yang angkuh dan sombong dari kalangan makhluk akan dijatuhkan dan akan dihinakan. Lalu sikap makhluk adalah menghambakan diri, menghinakan diri, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Mengikuti semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah. Itu namanya taat. Ada perintah, ikut. Ada larangan, tinggalkan, jauhi. Nah, hanya perintah-perintah Allah yang diikuti, hanya larangan-larangan Allah yang dijauhi, maka bermakna telah menetapkan tidak ada Tuhan melainkan Allah. La ilaha illa huwa. Itu yang pertama. Di mana letak kesalahan orang-orang Yahudi? Letak kesalahan orang Yahudi yang paling besar adalah Allah menyampaikan kepada Nabi Musa, wahai Musa, innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni. Wahai Musa, aku adalah Allah, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran melainkan aku, maka beribadahlah kepada aku, tunduk dan patuh kepada aku. Orang-orang Yahudi yang mengaku pengikut Nabi Musa bukannya menuhankan Allah saja, mereka menuhankan pula selain Allah dengan mengatakan Uzair anak Allah. Maka terkeluarlah mereka
dari kalangan orang-orang beriman yang mentauhidkan Allah. Hilang pegangan, tidak lagi memegang kalimah la ilaha illallah. Orang-orang Kristen juga begitu. Semestinya mereka menetapkan Allah saja sebagai Tuhan, la ilaha illallah. Tapi mereka juga mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu adalah Tuhan, anak Tuhan. Entah dari mana pula datangnya kata anak ini. Anak Tuhan, Tuhan Bapa yang di langit, Tuhan Anak yang di bumi. Ini adalah satu kebohongan. Ini adalah dusta. Mereka telah menyekutukan Allah. Mereka tidak lagi memegang la ilaha illallah. Maka perbedaan antara orang beriman dengan orang kafir adalah orang beriman memegang la ilaha illallah. Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran hanya satu saja, yaitu Allah. Orang kafir mungkin juga menuhankan Allah, tapi dalam waktu yang sama juga menuhankan selain Allah. Hati-hati, kita mungkin juga mengaku beriman, tapi boleh jadi mungkin kita telah mencemarkan kalimah la ilaha illallah, yaitu dengan menuhankan, mungkin tidak menuhankan berhala, tapi mungkin dengan menuhankan hawa nafsu kita. Bukan hanya perintah Allah yang kita ikuti, perintah hawa nafsu kita pun kita ikuti juga. Nah, orang yang mengikuti perintah hawa nafsunya bermakna ia telah menyekutukan Allah. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kamu melihat ada orang yang mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhan? Maka ayat ini menjelaskan bahwasanya yang berhak untuk dipatuhi perintah-perintahnya, diikuti, larangan-larangannya dijauhi hanyalah Allah. Inilah yang akan menyelamatkan. Kalau suami ikut perintah Allah, menjauhi larangan Allah, suami selamat. Kalau istri mengikut perintah Allah, menjauhi larangan Allah, istri selamat. Keluarga mengikuti perintah Allah, menjauhi larangan Allah, selamat. Kapan suami tak selamat? Meskipun namanya selamat. Di saat dia tidak mengikuti perintah Allah, maka tidak akan mungkin selamat. Di dunia tidak, di akhirat pun tidak. Al-Hayyu Al-Qayyum. Tapi pembahasannya ini panjang, maka kita batasi pengajian kita malam hari ini sampai di sini saja. Allahu la ilaha illa huwa. Dan pengajian Ayatul Kursi ini akan kita buat beberapa seri. Dan ini adalah seri pertama, dan mudah-mudahan akan dapat kita lanjutkan kepada seri berikutnya, sehingga kita dapat mengikuti kandungan dari ayat kursi yang agung ini. Dan kita memang bersengaja memanjangkan penjelasan karena kita tidak ingin mengamalkan ayat ini dengan kefahaman yang sedikit. Kita mau dengan kefahaman yang luas, sehingga melahirkan keyakinan yang mendalam, sehingga kita beramal dengan ayat ini akan memberikan keuntungan dan manfaat yang besar bagi keimanan kita dan bagi kehidupan kita. Ada seorang hamba Allah, ini cerita saja. Masing-masing orang akan punya cerita sendiri-sendiri dari pengalaman mengamalkan Ayatul Kursi. Dia seorang pedagang dahulu. Setelah membeli barang dagangannya, dia cari-cari tempat menginap, tidak ada tempat menginap. Semua sudah full, penuh. Sementara barang dagangan ini mesti diamankan. Akhirnya ada satu bilik, satu kamar, dan tidak mau disewakan oleh pemiliknya. Apa sebab? Sebab sebelum itu banyak orang yang sudah menyewa bilik itu pagi hari dijumpai mati. Setiap bermalam di kamar itu, besoknya mati. Maka hamba Allah ini, yang pedagang ini tadi, minta kepada pemilik tersebut supaya diizinkan untuk bermalam di kamar itu. Pemilik makan tidak, karena nanti kamu besok akan mati pula, sama seperti penyewa-penyewa yang lainnya. Tapi mengatakan insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga dan memelihara. Maka pada malam hari itu, setelah selesai salat Isya, maka ia pun duduk berzikir. Di antara zikirnya adalah membaca Ayatul Kursi. Rupanya ketika dia membaca Ayat Kursi, menjelmalah dari sudut bilik itu satu lembaga, satu badan.
dari api. Nah, dikatakan jin ifrit. Rupanya dialah yang menghuni tempat itu. Nah, kemudian dengan penuh keyakinan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Rupanya jin ifrit itu mengikuti bacaan tersebut. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Diulang lagi, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, sampai ke akhir ayat. Jin itu pun mengulangi. Kalau kita lah seperti itu, bagaimana kira-kira? Mungkin kita jadi takut. Apa sebab? Sebab keyakinan kita tak sempurna. Jin itu mengulangnya supaya kita jadi ragu-ragu. Ragu-ragu bahwasanya yang kamu baca itu tidak akan mungkin dapat menyelamatkanmu. Kamu baca, aku pun juga baca. Kira-kira demikianlah, untuk meragukan kita. Tapi hamba Allah ini dia yakin, dia ulang sekali lagi. Kali kedua diulang pula, kali ketiga sampai 10 kali. Pada kali ke-10 sampai wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyul azim, jin itu tak mampu mengulangi dan dia pun terbakar. Tenang hati, dia pun tidur. Besok bangun selamat. Terkejut pemilik rumah, masih hidup. Nah, contoh pengalaman. Karena dia adalah ayat yang paling utama dalam Al-Quran dan memiliki kelebihan. Kalau Al-Quran memiliki kelebihan, maka ayat yang paling utama pun juga memiliki kelebihan. Dan masing-masing orang yang mengamalkannya pasti akan mendapatkan kelebihan-kelebihannya. Apa bentuk kelebihan? Terpulang kepada Allah lah memberi kepada masing-masing. Ini hamba Allah ini dapat seperti itu pemberian. Ada yang lain lagi, lain pula pemberiannya. Tetapi yang pasti Ayatul Kursi memiliki kelebihan dan keutamaan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.